Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Bertemu kembali dengan Miss Ririn. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali belajar materi IPA. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai panas atau disebut juga dengan kalor. Tahukah kamu bahwa panas atau kalor itu dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah? Tetapi kira-kira bagaimana ya caranya panas tersebut dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara. Pertama yaitu dengan cara konduksi, kemudian konveksi, dan juga radiasi. Sekarang mari kita pelajari satu persatu dari ketiga perpindahan panas tersebut. Pertama yaitu secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantara tersebut. Di sini yang perlu kita ingat adalah adanya zat perantara pada proses perpindahan panasnya ya, tetapi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Kemudian biasanya peristiwa perpindahan panas secara konduksi itu terjadi pada benda padat. Sekarang kita lihat contohnya ya. Berikutnya kita akan melihat contoh peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Di sini kita akan melakukan percobaan. Bahan yang kita perlukan pertama yaitu ada lilin, kemudian korek gas, dan juga sendok berbahan logam. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu nyalakan lilin tersebut dengan korek gas. Setelah lilin menyala, kemudian kita letakkan sendok tersebut di atas lilin. Ketika sendok kita letakkan di atas lilin, di sini ujung sendok yang berada di atas api itu akan terasa panas. Kemudian panas tersebut akan merambat melalui batang sendok sehingga tangan kita bisa merasakan panas. Dapat kita simpulkan, ujung sendok yang diletakkan di atas api akan menjadi panas. Panas tersebut merambat melalui batang sendok sehingga tangan dapat merasakan panas tersebut saat memegang ujung sendok pada bagian lainnya. Oke teman-teman, mari kita coba simpulkan kembali dari contoh tadi. Ketika kita meletakkan ujung sendok di atas lilin yang menyala, tentunya sendok tersebut akan menjadi panas. Nah, panas tersebut akan merambat melalui batang sendok sehingga tangan kita yang memegang sendok pada bagian lainnya akan ikut merasakan panas. Kita lihat contoh yang lainnya. Contoh peristiwa konduksi yang lainnya kita bisa lihat pada proses percobaan berikut ini. Pertama yang dibutuhkan di sini adalah panci, kemudian juga kompor. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu nyalakan kompor terlebih dahulu. Nah, ketika kompor sudah menyala, otomatis nanti panci tersebut akan panas. Nah, panas dari panci yang diletakkan di atas api ini akan merambat ke bagian tutup panci melalui badan panci tersebut. Kita simpulkan dari contoh percobaan tadi, ketika kita meletakkan panci di atas kompor yang menyala, panci tersebut akan panas. Nah, panasnya itu akan merambat dari badan panci ke
tutup panci yang ada di atasnya, sehingga tutup pancinya pun akan ikut menjadi panas. Selanjutnya yaitu perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi yaitu perpindahan panas melalui zat perantara dengan disertai perpindahan zat perantara tersebut. Di sini berbeda dengan perpindahan panas pada konduksi yang tadi. Di sini melalui zat perantara, tetapi zat perantaranya ikut berpindah. Kemudian, perpindahan secara konveksi itu biasanya terjadi pada benda cair dan juga benda gas. Sekarang mari kita lihat contohnya. Contoh perpindahan kalor secara konveksi berikutnya yaitu ketika kita merebus air. Ketika kita merebus air di dalam panci yang berada di bawah akan cepat panas, sehingga air tersebut akan bergerak naik ke atas, diikuti dengan panas tersebut. Sementara air yang di atas itu akan bergerak ke bawah. Di sini terlihat ya teman-teman, pergerakannya seperti apa. Oke, bisa kita simpulkan dari contoh tadi, ketika kita merebus air di atas panci, air yang berada di bawah itu tentunya akan cepat panas. Nah, di sini air itu mengakibatkan akan berpindah naik ke atas diikuti dengan panasnya, sementara air yang berada di atas yang masih dingin itu akan berpindah ke bawah. Bisa terlihat ilustrasinya seperti pada gambar berikut. Contoh perpindahan kalor secara konveksi berikutnya bisa kita lihat pada percobaan berikut ini. Yang kita perlukan pertama yaitu gelas yang berisi air panas dan juga es batu. Pertama, kita akan letakkan es batu tersebut ke dalam gelas yang berisi air panas. Kita amati apa yang terjadi pada es batu tersebut. Setelah beberapa saat, es batu yang tadi kita letakkan ke dalam air panas akan mencair. Hal ini terjadi karena kalor pada air panas tersebut berpindah pada es batu dengan diikuti zat perantaranya yaitu air. Oke, bisa kita simpulkan kembali, ketika kita meletakkan es batu pada air panas, tentunya es batu tersebut lama-kelamaan akan mencair. Hal tersebut terjadi karena panas yang ada pada air panas itu berpindah pada es batu dengan diikuti perantaranya yaitu air tersebut. Yang terakhir yaitu contoh perpindahan panas secara radiasi. Berbeda dengan konduksi dan konveksi, perpindahan panas secara radiasi ini adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara, artinya secara langsung. Kita lihat contohnya ya. Di sini contohnya bisa lihat ketika kita melakukan kegiatan menjemur pakaian basah di bawah panas matahari. Nah, panas dari matahari itu akan langsung sampai ke pakaian basah, sehingga pakaian yang tadinya basah akan menjadi kering. Kita lihat contoh peristiwa radiasi yang lainnya. Untuk melihat contoh peristiwa radiasi berikutnya, kita akan melakukan percobaan. Alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama yaitu ada lilin, kemudian ada korek gas. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu nyalakan lilin terlebih dahulu menggunakan korek gas. Setelah lilin menyala, letakkan tangan di sekitar lilin yang menyala tersebut. Setelah beberapa saat, tangan kita akan merasakan panas dari api yang menyala pada lilin tersebut. Nah, di sini kesimpulannya adalah ketika tangan didekatkan pada lilin yang menyala, panas dari api akan sampai ke tangan tanpa melalui zat perantara.
sehingga tangan dapat merasakan panas dari api tersebut. Oke, kita coba simpulkan kembali pada kegiatan tadi atau percobaan yang tadi kita lihat. Ketika kita mendekatkan tangan pada lilin yang menyala, panas dari api tersebut tentunya akan sampai ke tangan kita secara langsung atau tanpa melalui zat perantara, sehingga tangan kita akan merasakan panas dari api tersebut. Sama seperti misalnya ketika kita berada di dekat api unggun, teman-teman. Nah, kita juga akan merasakan panas dari api yang menyala di api unggun tersebut. Oke, teman-teman, sekarang mari kita identifikasi gambar berikut untuk melihat jenis perpindahan kalornya. Untuk poin A, kira-kira mencontohkan perpindahan panas secara apa? Ya, itu menunjukkan adanya perpindahan panas secara konveksi. Untuk poin B, itu secara konduksi. Kalau untuk poin C, kira-kira secara apa? Ya, itu perpindahan panas secara radiasi. Oke teman-teman, sekarang mari kita bermain game quizzes terlebih dahulu untuk menguatkan pemahaman kita tentang perpindahan kalor. Jika sudah, silahkan teman-teman tuliskan apa yang tadi kita pelajari tentang perpindahan kalor pada worksheet yang sudah disediakan. Semangat! Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatannya ya. See you.